Pada zaman dahulu kala, di Jepang kuno, saat para penguasa dan penduduknya terlibat dalam pertempuran yang mengerikan, banyak pejuang sederhana yang gugur, memenuhi seluruh negeri dengan kesedihan dan kehancuran. Saat-saat damai sangatlah langka. Perang satu belum usai, perang lain telah dimulai. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, terdapat sebuah hutan yang indah di balik tebing pegunungan yang tetap tak tersentuh oleh perang. Hutan ini dipenuhi dengan berbagai pohon berdaun yang menghembuskan aroma halus, menjadi penghibur bagi para penghuni Jepang kuno yang tersiksa. Tak peduli seberapa banyak pertempuran yang terjadi, tak ada pasukan yang berani menodai keindahan alam itu. Namun, di dalam hutan tersebut terdapat sebuah pohon yang aneh. Pohon ini tampak kering dan tidak pernah berbunga, apalagi mekar. Meskipun penuh dengan kehidupan, cabang-cabangnya tak pernah menunjukkan bunga. Itu sebabnya ia tampak kurus dan kering, seolah-olah sudah mati. Namun kenyataannya, sang pohon hanya tidak memiliki gairah untuk berbunga. Burung-burung dan hewan-hewan lainnya menghindari sang pohon karena takut akan keanehannya. Rumput pun enggan tumbuh di sekitarnya, menciptakan lingkaran sunyi yang hanya dihuni oleh kesepian. Sang pohon merasakan beban kesendirian yang dalam, setiap harinya berlalu dalam kesedihan dan ketiadaan gairah. Meskipun pohon-pohon lainnya di hutan tumbuh subur dan bersemi, sang pohon hanya bisa menyaksikan dalam kesunyian, merindukan kehangatan dan kehidupan yang pernah dimilikinya. Hari demi hari, sang pohon berdiri di sana, seolah terperangkap dalam waktu, tanpa teman maupun cinta. Angin yang berhembus hanya membawa bisikan pilu, dan sinar matahari yang menyapa dedaunan di sekitarnya tak mampu menghangatkan hatinya yang dingin. Dalam keterasingannya, sang pohon bertanya-tanya apakah ada yang bisa mengubah nasibnya, apakah ada harapan yang tersisa untuk menghidupkan kembali semangat dan gairah hidupnya yang telah lama hilang. Namun, suatu hari, peri hutan yang baik hati merasa tergugah untuk melihat pohon tua dan aneh itu. Peri tersebut berdiri di samping pohon dan dengan kata-kata yang penuh kebijaksanaan berkata, "Wahai pohon, apa yang telah terjadi padamu? Mengapa kau tampak tidak memiliki gairah kehidupan? Aku ingin melihatmu tampak indah dan bercahaya. Aku bersedia membantumu untuk mendapatkan kembali semangat hidupmu." Peri hutan melanjutkan dengan janji yang luar biasa, "Mulai sekarang, aku akan memberimu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan hati manusia. Mungkin dengan begitu, kau bisa mendapatkan semangat dan gairah dari mereka. Kau akan bisa berubah menjadi manusia kapanpun kau mau. Namun, ingatlah, kemampuan ini hanya berlaku selama 20 tahun. Jika dalam kurun waktu tersebut kau masih tidak menemukan gairah untuk hidup, kau akan mengering dan mati." Dengan kebijaksanaan peri hutan, pohon yang dulunya tak bergairah kini memiliki harapan baru. Mampukah ia menemukan arti kehidupan dan kembali berbunga, atau akankah ia tetap terpuruk dalam keanehannya? Perjalanan sang pohon baru saja dimulai. Seperti yang dikatakan oleh peri hutan, pohon tersebut memang dapat berubah menjadi manusia kapan saja dia mau. Suatu hari, dengan tekad yang baru, pohon itu menjelma menjadi seorang pemuda tampan untuk melihat apakah emosi manusia bisa membantunya menemukan kembali gairah hidupnya. Dia mulai berkelana, menyusuri dunia manusia dengan harapan menemukan arti kehidupan. Namun, yang ia temukan hanyalah kekecewaan. Dimanapun dia pergi, hanya ada kebencian dan perang yang ia saksikan. Kesedihan pun menguasai hatinya, membuatnya memutuskan untuk kembali menjadi pohon. Bertahun-tahun berlalu, sang pohon tetap berdiri dalam kesedihan yang tak berujung, terperangkap dalam lingkaran sunyi yang tak terpecahkan. Hari-hari berlalu tanpa ada perubahan, hingga pada suatu sore yang cerah, saat dia memutuskan untuk menjelma menjadi manusia sekali lagi. Dengan langkah penuh harapan, dia berjalan menuju sebuah sungai di tengah hutan yang mengalir jernih dan tenang. Di sana, ia melihat seorang gadis cantik yang tengah memandangi kupu-kupu yang menari di antara bunga-bunga rumput yang bermekaran.
Terkesan oleh kecantikan dan ketenangan gadis itu, sang pohon dalam wujud pria tampan memberanikan diri untuk mendekat dan memperkenalkan dirinya. Gadis itu, yang mampu merasakan kebaikan hati pemuda tersebut, menyambutnya dengan senyum hangat. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua mulai berbicara dan mengenal satu sama lain. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Sakura. Sakura bertanya kepada pemuda tampan itu tentang namanya. Sang pohon, yang kini berwujud manusia, merenung sejenak sebelum akhirnya mengatakan, Yohiro, yang berarti harapan. Sejak saat itu, mereka menjadi teman yang sangat dekat. Setiap hari, mereka bertemu untuk berbicara, bernyanyi, membaca puisi, dan berbagi kisah-kisah indah. Semakin banyak Yohiro mengenal Sakura, semakin kuat keinginannya untuk selalu berada di sisinya, merasakan kebahagiaan dan cinta yang perlahan tumbuh di hatinya. Dalam kesehariannya, Yohiro sering membantu Sakura membawa air ke rumahnya yang sederhana namun hangat. Rumah itu terletak tidak jauh dari sungai, di tepi hutan yang tenang. Setiap kali mereka berjalan bersama, mereka selalu berbicara tentang kehidupan, harapan, dan impian yang tersembunyi di dalam hati masing-masing. Namun, tidak jarang percakapan mereka dihiasi oleh kesedihan saat membahas perang yang berkecamuk di sekitar mereka. Hari-hari mereka dipenuhi oleh kebersamaan yang manis dan penuh makna. Setiap hari, Yohiro dan Sakura bertemu di tepi sungai atau di bawah bayangan pohon besar untuk berbicara, bernyanyi, membaca puisi, dan saling bercerita tentang kisah-kisah indah dari berbagai tempat. Semakin lama Yohiro mengenal Sakura, semakin besar keinginannya untuk selalu berada di sisinya, melindunginya dari kesedihan dan kekejaman dunia. Suatu hari, Yohiro tidak mampu menahan perasaannya lagi. Dengan hati yang penuh harap dan sedikit keraguan, ia mengakui cintanya kepada Sakura. Ternyata, perasaan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Sakura, yang juga telah jatuh cinta pada Yohiro, menyambut pengakuan cintanya dengan sukacita. Senyuman manisnya seakan menghapus semua kesedihan di hati Yohiro. Sejak hari itu, mereka sering menghabiskan waktu bersama, menikmati setiap momen kebahagiaan yang mereka miliki. Cinta mereka tumbuh semakin kuat, mengisi hati mereka dengan kehangatan dan kebahagiaan yang selama ini dirindukan oleh Yohiro. Dalam pelukan cinta Sakura, Yohiro menemukan makna baru dalam hidupnya, sebuah gairah yang selama ini dicarinya sebagai pohon yang kesepian. Kini, dia tahu bahwa cinta dan kebersamaan adalah kunci untuk menemukan kembali semangat hidup yang hilang. Namun, sebuah kenyataan pahit menanti mereka di ujung waktu. Hari itu tiba, ketika jangka waktu 20 tahun yang diberikan oleh perihutan hampir habis, tinggal menghitung hari. Yohiro, dengan berat hati, akhirnya mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, sebuah pohon yang dulunya hidup dalam kesedihan dan penderitaan. Yohiro menjelaskan bahwa batas waktu yang diberikan peri hampir habis dan dia akan mengering serta mati dalam beberapa hari. Mendengar kenyataan itu, Sakura terkejut dan sedih, namun ia tetap setia mendampingi Yohiro, menjalani hari-hari mereka seperti biasa. Pada suatu sore yang sepi, Sakura menanti kedatangan Yohiro dengan cemas. Pemuda yang dinanti tak kunjung datang, membuat Sakura memutuskan untuk mencarinya di antara pepohonan hutan. Di tengah pencarian, dia dikejutkan oleh pemandangan sebuah pohon kering tanpa daun. Pohon itu memanggilnya dengan suara pelan, "Sakura, aku di sini." Sakura segera mendekat dan memeluk pohon itu dengan air mata yang berlinang. Dia mengatakan kepada Yohiro bahwa dia juga mencintainya dan tak ingin kehilangan dirinya. Kesedihan mereka terdengar oleh peri hutan yang bijaksana, yang kemudian muncul untuk menawarkan pilihan kepada Sakura, tetap menjadi manusia atau menjadi pohon bersama Yohiro. Setelah merenung sejenak, Sakura melihat sekeliling dan mengingat bahwa dunia manusia penuh dengan peperangan dan kebencian. Dengan hati yang mantap, dia memilih untuk bersama Yohiro selamanya. Keajaiban pun terjadi, mereka menyatu menjadi satu pohon. Pohon itu kemudian tumbuh subur dengan bunga-bunga indah yang mekar setiap musim semi, dikenal sebagai bunga Sakura. Sejak saat itu, bunga Sakura menjadi simbol cinta abadi yang menghiasi berbagai sudut Jepang.
Kisah Yohiro dan Sakura mengajarkan kepada kita tentang kekuatan cinta yang tulus dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dalam dunia yang penuh dengan kebencian dan peperangan, mereka menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam kebersamaan. Cinta mereka menjadi simbol harapan bahwa dalam keadaan yang paling suram sekalipun, cinta dan kesetiaan dapat membawa perdamaian dan kebahagiaan. Postingan populer dari blog ini.